Wisata premium di Pulau Komodo merupakan segmen pariwisata yang menawarkan pengalaman eksklusif dengan fasilitas dan layanan yang lebih mewah sehingga menarik wisatawan dengan daya beli tinggi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai wisata premium di Pulau Komodo serta efeknya bagi warga lokal dan alam. Pengalaman yang dikemas secara unik. Di Pulau Komodo, konsep ini tidak hanya menawarkan keindahan alam dan keunikan satwa seperti komodo, tetapi juga memberikan akses ke pengalaman budaya lokal dan fasilitas penunjang yang lebih unggul. Wisatawan dapat menikmati pengalaman berlayar dengan kapal mewah, trekking dengan pemandu profesional, serta aktivitas snorkeling atau diving di area yang telah diatur secara eksklusif. Paket premium biasanya mencakup layanan personal, akomodasi yang nyaman, dan akses ke lokasi yang mungkin dibatasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Wisata premium dapat meningkatkan pendapatan lokal melalui penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata, seperti pemandu wisata, penyedia akomodasi, dan jasa pendukung lainnya. Keterlibatan usaha lokal dalam penyediaan produk dan jasa, misalnya kuliner khas, kerajinan tangan, dan jasa transportasi, juga memberikan manfaat ekonomi. Peningkatan jumlah wisatawan premium mendorong pemerintah dan swasta untuk mengembangkan infrastruktur seperti perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, dan sarana umum yang turut dinikmati oleh masyarakat lokal. Keterlibatan aktif warga dalam industri pariwisata dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, serta membuka kesempatan untuk usaha mikro dan kerajinan lokal. Di sisi lain, arus wisatawan dengan gaya hidup mewah dapat menimbulkan gesekan budaya. Ketidaksetaraan ekonomi antara wisatawan dan penduduk lokal bisa menyebabkan pergeseran nilai budaya, perubahan pola hidup, dan bahkan potensi konflik sosial apabila manfaat ekonomi tidak dirasakan secara merata. Guna berkelanjutan, dana yang dihasilkan dari sektor wisata premium seringkali dialokasikan untuk program konservasi. Biaya masuk dan pajak pariwisata dapat digunakan untuk memelihara habitat alami, memantau populasi komodo, dan mendukung penelitian ilmiah guna menjaga keseimbangan ekosistem. Peningkatan kesadaran lingkungan. Wisatawan premium yang umumnya memiliki minat terhadap keberlanjutan dan konservasi dapat menjadi agen perubahan dengan meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya pelestarian alam. Tapi semua itu ada tantangan dan dampak negatif, antara lain, peningkatan jumlah pengunjung dapat memberikan tekanan berlebih pada ekosistem pulau, jejak ekologis seperti limbah plastik, gangguan terhadap habitat alami, dan polusi air merupakan tantangan nyata, terutama jika pengelolaan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan wisata yang tidak terencana. Aktivitas seperti trekking atau snorkeling yang dilakukan secara tidak terkontrol dapat merusak terumbu karang dan mengganggu satwa liar. Upaya konservasi perlu diimbangi dengan pengaturan jumlah wisatawan dan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah melakukan beberapa strategi seperti pemerintah dan pengelola wisata menerapkan sistem kuota pengunjung untuk menghindari overtourism. Langkah ini memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Pendidikan dan sosialisasi. Program edukasi bagi wisatawan dan pelatihan bagi pemandu lokal menjadi kunci dalam mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam dan budaya lokal. Misalnya, penyuluhan mengenai cara berinteraksi dengan alam tanpa merusaknya dan penghormatan terhadap adat istiadat masyarakat setempat, sinergi antara sektor pemerintah, pelaku bisnis pariwisata, dan masyarakat lokal penting untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan. Program CSR, Corporate Social Responsibility, dari perusahaan pariwisata premium juga dapat membantu mendanai proyek konservasi dan pemberdayaan komunitas. Beberapa komunitas lokal telah diberdayakan untuk menjadi mitra dalam penyediaan layanan wisata. Hal ini memberikan mereka peran aktif dalam pelestarian budaya dan alam, meskipun tantangan seperti perubahan nilai sosial dan peningkatan biaya hidup harus terus diantisipasi.